warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peserta didik baru SMK Negeri 2 Mataram tahun pelajaran 2020-2021. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Pak Guru berharap kalian semua sedang dalam kondisi prima, dalam kondisi yang terbaik. Baik, siswa-siswi kelas 10 peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021 di SMK Negeri 2 Mataram. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan karunia, nikmat dan anugerahnya, alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita semua bisa mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. Selawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan atas Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam tersebut semoga juga tersambung kepada keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau hingga hari kiamat kelak. Para peserta didik baru, alhamdulillah pada pagi hari ini sesuai dengan jadwal bahwasanya kalian akan mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. Sebelumnya Pak Guru ingin mengucapkan selamat kepada kalian semua yang telah diterima di SMK Negeri 2 Mataram. Tentu kalian adalah siswa-siswi berprestasi yang terpilih dari sekian banyak calon pelamar, dari sekian banyak calon peserta didik yang ingin juga mengenyam pendidikan di sekolah kita tercinta ini. Tapi alhamdulillah Allah takdirkan kalianlah yang terpilih. Oleh karena itu yang pertama yang mesti kalian lakukan adalah bersyukur bahwasanya alhamdulillah kalian bisa masuk ke sekolah yang kalian inginkan. Selanjutnya para peserta didik sekalian, sesuai dengan jadwal bahwasanya Pak Guru akan menyampaikan tentang wawasan Wiyata Mandala. Sebelumnya Pak Guru perkenalkan diri Pak Guru dulu. Nama Pak Guru Dading Kalbuadi. Nah, apa sih itu wawasan Wiyata Mandala? Kita simak ya. Wawasan Wiyata Mandala, sebagaimana kalimatnya, itu terdiri dari 3 kata: wawasan, wiyata, dan mandala. Lantas apa sih pengertiannya? Berdasarkan terminologinya, bahwa wawasan adalah pandangan atau tinjauan, sedangkan wiyata artinya adalah pengajaran atau pendidikan, dan mandala itu artinya kawasan atau lingkungan. Sehingga dari 3 pengertian kata ini dapatlah diambil sebuah kesimpulan bahwasanya wawasan Wiyata Mandala adalah cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Jadi di sini jelas bahwa kita, entah sebagai siswa, sebagai guru, sebagai orang tua, sebagai masyarakat, atau sebagai apapun, bahwa kita harus memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Lantas, jika sekolah adalah lingkungan pendidikan dan pembelajaran, apa perannya? Peran sekolah sebagai Wiyata Mandala ada beberapa. Yang pertama, sekolah sebagai wadah atau lembaga atau institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. Bimbingan dalam hal ini lebih dari sekedar pengajaran. Dalam bimbingan, peran pendidik berubah dari seorang pendidik menjadi seorang orang tua, bahkan menjadi seorang kakak.
Peran lainnya bahwa sekolah adalah lembaga yang memberikan bekal hidup. Dalam hal ini sekolah seharusnya bukan hanya sekedar lembaga yang mencetak para intelektual muda, bukan hanya mencetak orang-orang yang cerdas, namun lebih dari itu, sekolah harus menjadi rumah kedua yang memberikan pelayanan dan pengalaman tentang hidup, mulai dari bagaimana mengajarkan kepada peserta didiknya berorganisasi, mengajarkan kepada peserta didiknya bagaimana bermasyarakat dan bersosialisasi, mengajarkan tentang pendidikan lingkungan hidup, atau bahkan pengalaman hidup yang sesungguhnya. Selanjutnya, peran sekolah juga adalah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil atau merata. Hal tersebut bisa berupa pemerataan kesempatan bagi semua peserta didiknya untuk mendapatkan transfer of knowledge maupun transfer of experience dengan tanpa membedakan peserta didiknya baik dari segi kemampuan ekonomi, kemampuan intelijensi, dan juga kemampuan fisik. Sekolah juga berperan sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Prinsip ini sejalan dengan teori multiple intelligence yang dikemukakan oleh Howard Gardner, yang memandang bahwa kecerdasan intelektual bukanlah satu-satunya yang perlu diperhatikan oleh lembaga pendidikan, terutama sekolah. Karena ada kemampuan-kemampuan lain yang perlu diperhatikan, seperti kemampuan bersosialisasi, kemampuan kinestetik, kemampuan seni, dan kemampuan-kemampuan lainnya. Juga peran sekolah adalah sebagai lembaga pembinaan potensi peserta didik, di mana sekolah harus memberikan perhatian serius untuk mengembangkan kemampuan emosional dan sosial, kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi, kemampuan bekerja sama dalam kelompok, dan kemampuan-kemampuan lainnya kepada peserta didik. Sekolah juga berperan sebagai wahana pengembangan sikap dan kepribadian, di mana sekolah harus mengembangkan sikap sederhana, jujur, terbuka, penuh toleransi, rela berkomunikasi dan berinteraksi, ramah tamah dan bersahabat. Juga mengajarkan kepada siswanya cinta negara, cinta lingkungan, siap membantu, khususnya kepada yang kurang beruntung, merupakan sikap dan watak yang perlu dibentuk di dalam lingkungan sekolah. Selanjutnya, bahwa sekolah adalah sebagai bagian dari masyarakat belajar atau learning society, di mana sekolah bukan hanya sebagai tempat pembelajaran bagi peserta didik, namun juga seharusnya sekolah mampu menjadi pusat pembelajaran bagi masyarakat di lingkungan sekitarnya. Itulah beberapa peran sekolah. Lantas, kalian sebagai peserta didik, apa peran kalian dalam Wiyata Mandala ini? Ini yang perlu kalian tanamkan dalam diri kalian di awal-awal kalian mulai masuk belajar di SMK 2 Mataram ini. Yang pertama adalah peran kalian sebagai peserta didik, yaitu berperan secara aktif dalam setiap kegiatan sekolah yang berhubungan dengan pendidikan. Karena sekolah, sebagaimana tadi di awal disebutkan, adalah lembaga pendidikan, maka kalian sebagai peserta didik harus aktif dalam setiap kegiatan sekolah yang berhubungan dengan pendidikan. Yang kedua, sebagai peserta didik, kalian wajib melaporkan apabila ada gejala dan gangguan yang terjadi di sekolah. Entah ada yang mengganggu kawannya, atau ada yang menyebabkan ketidaknyamanan dalam proses belajar mengajar. Maka itu kalian laporkan kepada guru atau kepada kepala sekolah kalian. Selanjutnya, bahwa peran kalian dalam Wiyata Mandala adalah mematuhi tata tertib sekolah. Bacalah dengan seksama tata tertib di SMK Negeri 2 Mataram. Pelajari ia baik-baik, kemudian taatilah ia, karena tata tertib itu dibuat. Jika ditaati oleh bersama, niscaya akan tercapailah tujuan dari pendidikan, yaitu membentuk
peserta didik yang mampu, baik secara pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Selanjutnya, peran siswa adalah siswa berusaha selama mengenyam pendidikan di sekolah, khususnya di SMK Negeri 2 Mataram, untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin di dalam belajar. Selanjutnya adalah kalian memanfaatkan fasilitas belajar yang ada sebaik mungkin. Gunakanlah fasilitas-fasilitas yang ada di SMK Negeri 2 Mataram sebaik mungkin, dan tentu kalian harus menjaganya agar tetap dalam kondisi optimal, tetap dalam kondisi baik, karena yang menggunakannya tidak hanya kalian. Jika kalian menggunakannya kemudian dengan sengaja dirusak, maka tentu tidak akan dapat digunakan oleh orang yang lain, atau kalian pun tidak akan dapat menggunakannya di masa yang akan datang. Selanjutnya adalah mengikuti kegiatan-kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler yang membantu proses belajar mengajar. Sebagaimana tadi Pak Guru sebutkan bahwasanya peran sekolah tidak hanya membina intelektual kalian, tetapi juga membina kemampuan kalian berorganisasi, membina kemampuan berkomunikasi, membina kemampuan kalian bagaimana bekerja sama satu dengan yang lainnya. Maka ini bisa kalian kembangkan dengan mengikuti kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Selanjutnya, peran kalian dalam Wiyata Mandala adalah mengikuti kegiatan berorganisasi melalui OSIS. Dan yang terakhir adalah menghindari tindakan yang mengganggu ketertiban dan proses kegiatan belajar mengajar. Jadilah siswa yang baik selama kalian belajar di SMK Negeri 2 Mataram. Jadilah menjadi teladan, janganlah menjadi contoh yang tidak baik, baik bagi teman kalian. Janganlah menjadikan nama kalian tidak baik, karena itu akan merusak reputasi kalian, reputasi keluarga kalian. Demikianlah sepintas tentang wawasan Wiyata Mandala, yang intinya semoga kalian semua selama mengenyam pendidikan di SMK Negeri 2 Mataram dapat betul-betul mengenyam pendidikan yang baik, dapat belajar dengan aman, nyaman, dan tentu itu tidak bisa kita lakukan sendiri, namun perlu kerjasama antara semua pihak. Oleh karena itu, di awal ini kita awali dengan niat yang baik, bahwasanya kalian ke SMK 2 Mataram adalah untuk belajar, tidak untuk yang lainnya. Maka insya Allah dengan niat yang baik tersebut, kalian akan mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang memang diperlukan sesuai dengan jurusan atau kompetensi keahlian yang kalian ambil. Sekali lagi selamat menempuh proses pendidikan di SMK Negeri 2 Mataram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat